gelincirkan. Dan sirat meskipun sangat tipis dan sangat tajam, namun cukup untuk seluruh manusia dari awal diciptakan sampai akhir diciptakan. Yang menunjukkan bahwasanya sirat tersebut sangat panjang. Dan ini juga melazimkan neraka jahanam juga sangat panjang. Karena sirat di atas neraka jahanam. Sirat berada di atas neraka jahanam dan semua pasti akan melewati sirat. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang apa dalilnya tentang sirat, datang dalam ayat berupa isyarat, datang dalam hadis-hadis dalam ayat tadi firman Allah wa imminkum illa wariduha, ya. Tidaklah kalian kecuali akan melewati neraka, maksudnya melewati neraka di atas apa? Sirat. Ya. Kemudian juga Allah kisahkan tadi, ya, bagaimana dalam surat Al-Hadid orang beriman dikasih cahaya, orang munafik dikasih minta kepada orang beriman dikasih cahaya, kemudian dimatikan cahaya, kemudian mereka minta dibagi cahaya oleh orang-orang beriman. Ya. Demikian juga dalam Al-Quran, dalam surat Tahrim, orang-orang beriman berkata, Atmim lana nurana wa kufir lana. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya kami dan ampunilah kami. Ada yang mengatakan ketika mereka disirat, mereka minta disempurnakan cahaya. Dan mereka tahu cahaya menjadi redup karena dosa-dosa. Maka mereka berkata, Atmim lana nurana wa kufir lana. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya kami dan ampunilah kami. Kenapa orang-orang beriman minta disempurnakan cahaya? Karena mereka lihat orang-orang munafik dikerjain oleh Allah, dikasih cahaya terus diredupkan. Sebagaimana mereka selama ini menipu di dunia, seakan-akan beriman namun tidak beriman. Al-jaza menyisil amal, pada hari kiamat kelak balasan sesuai dengan perbuatan. Mereka dikasih cahaya, mereka sudah senang, ternyata diredupkan. Ketika itu orang-orang beriman berdoa agar cahaya mereka tidak redup, maka mereka berkata, Atmim lana nurana. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya kami, waghfir lana, dan ampunilah dosa-dosa kami. Karena yang buat cahaya redup adalah dosa-dosa. Kemudian sirat hanya dilewati oleh orang beriman, orang munafik. Adapun orang-orang kafir nanti akan datang penjelasannya. Yang dalam bahasa sederhana kita KTP-nya bukan Islam, maka mereka akan digiring ke neraka jahanam. Mereka akan mengikuti sesembahan mereka. Sembahan mereka akan menggiring mereka menuju neraka jahanam. Maka mereka berjatuhan di neraka jahanam, Yahudi, Nasara, agama yang lain tanpa melewati sirat. Langsung jatuh mana ke neraka. Yang disirat cuma kaum muslimin dan apa? Munafikin. Karena sama-sama KTP-nya Islam dan Allah ingin kerjain mereka karena selama ini mereka berbohong. Kemudian yang melewati sirat juga ada 3 model. Ada yang selamat, najin musallam, selamat. Ada mukhardal, summa najin, yaitu tercabik-cabik kemudian selamat. Dan ada yang makdus, terjungkal di neraka jahanam. Ada 3 model. Yang satu jalan kemudian selamat tanpa ada luka sama sekali. Yang model kedua terluka-luka, dicabik-cabik oleh besi-besi tajam yang berada di sisi jembatan tersebut. Kenapa dicabik-cabik? Karena mereka punya dosa, namun dosa tersebut tidak mengharuskan mereka masuk neraka. Maka mereka dibalas di atas sirat. Tapi akhirnya mereka selamat. Yang ketiga dicabik-cabik, makdus, kemudian terlemparkan, terjungkal dalam neraka jahanam. Ini yang berhak masuk neraka jahanam. Yang najin musallam, yang selamat, itu pun bertingkat-tingkat. Ada yang kalbarq, seperti cahaya, cepat sekali. Ada yang seperti arihil mursal, seperti angin yang berhembus. Ada yang seperti ka'ajawidil khail, seperti kuda-kuda pilihan yang sangat cepat berlari. Ada yang seperti al-ibil, seperti onta yang berlari. Sampai ada yang merangkak. Ada yang merangkak. Demikian juga cahaya orang berbeda-beda. Ada yang cahayanya seperti gunung, ada yang cahayanya seperti pohon korma, ada yang cahayanya cuma di jempol kakinya, terkadang nyala, dia jalan, kalau redup dia berhenti. Dia tunggu nyala lagi. Dan ini semua kembali kepada amal soleh. Yang mempengaruhi cepat lambatnya, terjungkal atau tidak, cahaya besar atau cahaya
kecil. Ini semua kembali kepada amal. Oleh karena dalam hadis ketika ada seorang yang merangkak di atas sirat, dia mengatakan, Rabbi lima abta'ta bi. Ya Rabbku, kenapa kau buat aku lambat berjalan di atas sirat? Maka Allah menjawab, abta'a bika amaluk. Amalmu yang buat kau lambat. Amalmu yang buat kau lambat sehingga tidak bisa berjalan di atas sirat. Dan di sirat, ketika menimpa sirat, tadi ada besi-besi yang menghadang, yang siap mencabik-cabik. Yang selamat-selamat, yang enggak selamat-selamat. Dan dalam hadis juga dalam Sahih Muslim, ala jambatai sirat, di samping kanan kiri sirat ada datang, dikirimlah amanah dan rahim. Amanah dan rahim. Siapa yang di dunia tidak amanah, maka dia akan tertahan, dia tidak bisa lewat. Siapa yang di dunia amanah, dia akan mudah lewat. Kemudian rahim juga dikirim. Siapa yang di dunia suka menyambung silaturahmi, maka dia akan semakin mudah lewat. Siapa yang di dunia memutuskan silaturahmi akan ditahan di situ. Dia tidak bisa lewat, susah. Oleh karenanya semua ini kembali kepada amal saleh, dan setiap kita pasti melewati sirat. Imam Bukhari rahimahullah membawakan satu hadis dalam bab ini, bab as-sirat jasru jahannam. Ya. Bab sirat adalah jembatan di atas neraka jahannam. Beliau rahimahullah berkata, qala haddatsana Abul Yaman, qala akhbarana Syu'aib an Az-Zuhri, qala akhbarani Sa'id wa Atha' bin Yazid anna Abu Hurairah akhbarahuma, bahwasanya sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengabarkan kepada Sa'id dan Atha' anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa haddatsani Mahmud qala haddatsana Abdur Razzaq, dalam sanad yang lain, sanad berikutnya disebutkan oleh Imam Bukhari juga, wa haddatsani Mahmud qala haddatsana Abdur Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Az-Zuhri an Atha' bin Yazid Al-Laitsi an Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Atha' bin Yazid Al-Laitsi dari Abu Hurairah, sama sanadnya kembali kepada Abu Hurairah. Qala unasun, kata Abu Hurairah, sebagian orang berkata, ya Rasulullah, hal nara Rabbana yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah, apakah kami akan melihat Rabb kami pada hari kiamat kelak? Ya, karena di dunia mereka tidak pernah melihat apa? Allah. Dan di dunia tidak mungkin orang bisa melihat Allah. Rasulullah bersabda, ta'allamu annakum lan taraw rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah kalian tidak bisa melihat Allah sampai kalian meninggal dunia. Ya. Karena kenapa? Karena kita tidak punya kemampuan melihat Allah di dunia. Fisik kita tidak mampu. Kita aja malaikat enggak bisa lihat, jin enggak bisa lihat, matahari terlalu terang juga kita enggak bisa lihat, terlalu kecil kita enggak bisa lihat. Berbeda ketika sudah meninggal dunia. Maka pandangan berubah. Kata Allah bagi orang yang meninggal dunia, fabasarukal yauma hadid. Maka pada hari ini pandanganmu menjadi tajam. Orang meninggal dunia dia bisa melihat jin, dia bisa melihat malaikat, malaikat maut, malaikat rahmat atau malaikat azab. Kemudian fisik juga berubah. Manusia dibangkitkan di bawah terik matahari di padang mahsyar, matahari dalam jarak 1 mil, tapi fisik kuat. Orang kafir dimasukkan di neraka, dicabik-cabik, dipotong-potong, tidak mati-mati. Manusia yang masuk surga dibuat tubuhnya indah, lebih tampan dan tingginya 60 hasta. 30 meter seperti tingginya Nabi Adam. Di antaranya mata mereka mampu untuk melihat apa? Allah Subhanahu wa taala. Penghuni neraka juga, mereka jadi kuat, mata mereka bisa melihat jin, mereka bisa ketemu iblis. Mudah-mudahan kita enggak ketemu iblis. Kalau ketemu iblis, meetingnya di neraka masalahnya. Meetingnya di mana? Di neraka. Tapi maksudnya pandangan menjadi berubah, menjadi kuat. Kenapa di dunia kita enggak bisa lihat Allah? Bukannya Allah tidak bisa terlihat, tapi mata kita tidak mampu untuk apa? Melihat. Makanya ketika Nabi Musa minta melihat Allah, Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah, tunjukkanlah dirimu, aku ingin melihatmu.
Karena Nabi Musa rindu ingin ketemu Allah, dia sudah bercakap-cakap, berbincang-bincang dengan Allah, dan dia merasa bahagia, dia ingin melihat Allah, tetapi Allah bilang, lan tarawni, kau tidak bisa lihat aku. Walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makana fa sawfa tarawni. Tapi lihatlah ke arah gunung. Kalau gunung kuat, kau akan bisa melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa khara Musa sa'iqa. Tatkala Allah menampakkan dirinya di gunung, gunung pun hancur, Musa pun pingsan. Itu gunung saja tidak kuat dengan gunung yang kokoh dari batu yang keras, tidak kuat dengan cahaya Allah, bagaimana dengan manusia? Maka Musa pun pingsan. Demikian juga Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj sudah sangat dekat dengan Allah, sampai ditanya oleh sebagian sahabat, ya Rasulullah, yaitu dari hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, hal ra'aita rabbak, apakah kau lihat Rabbmu? Pertanyaan ini muncul karena Rasulullah sudah sangat dekat dengan Allah. Maka Nabi berkata, nurun anna arahu, ada cahaya bagaimana aku bisa melihat Allah. Cahaya menghalangi, enggak bisa. Maka di sini para sahabat bertanya, kita di dunia enggak bisa lihat ya Rasulullah. Apakah di akhirat kita bisa lihat? Tentu di akhirat bisa, karena fisik sudah berubah, dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaan mereka, ya Rasulullah, hal nara Rabbana yaumal qiyamah? Ya Rasul, apa kami bisa melihat Rabb kami pada hari kiamat? Faqala, Rasulullah menjawab, hal tudarruna fi syamsi laisa dunaha sahab? Apa kalian susah melihat matahari tanpa ada awan? Artinya matahari kan bisa kelihatan dari jauh. Dan kalian tidak saling memberi mudarat, karena kalian melihat ke arah mana? Ke arah atas. Beda kalau lihatnya ke arah depan, maka desak-desakan. Dalam sebagian riwayat, hal tudammuna fi ru'yati, apa kalian akan berdesak-desakan ketika melihat matahari? Kalian berdesak-desakan ketika melihat bulan? Tidak perlu desak-desakan, karena yang dilihat di mana? Di atas. Beda kalau yang dilihat di bawah kecil, nah itu pasti desak-desakan, ada yang menghadang, ada yang menghalangi, ya. Maka Rasulullah berkata, hal tudarruna fi syamsi laisa dunah sahab? Apakah susah bagi kalian ketika melihat matahari lagi bersih, tidak ada awan yang menghalangi? Faqalu la ya Rasulullah, tentu tidak ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjelaskan lagi. Setelah Rasulullah sebut tentang matahari, Rasulullah sebutkan tentang rembulan. Kata Nabi SAW, hal tudarruna fil qamari lailatal badri laisa dunahu sahab? Apakah kalian susah melihat bulan di malam bulan purnama yang tidak ada awan yang menghalangi bulan tersebut? Qalu la ya Rasulullah, tentu tidak ya Rasulullah. Jadi dalil bahwasanya Allah akan dilihat oleh orang beriman pada hari kiamat. Dan cara melihatnya ya seperti melihat rembulan atau melihat matahari. Yang disamakan oleh Nabi bukan yang terlihat, tetapi yang disamakan oleh Nabi cara melihat. Cara melihat dengan mata ke arah atas. Bukan yang terlihat dan yang terlihat, karena Rasulullah menyamakan dengan matahari dan rembulan. Itu dua benda yang berbeda. Bukan Nabi mengatakan Allah seperti matahari atau Allah seperti rembulan. Ini dua hal yang berbeda. Satu lembut, satu terang. Satu di malam hari, satu di siang hari. Tapi maksudnya cara melihat matahari sama seperti cara melihat rembulan, sama dengan cara melihat apa? Allah. Tidak perlu desak-desakan, tidak perlu susah. Tinggal lihat ke atas maka semua bisa melihat. Ya, dan jelas. Laisa dunahu sahab, mudah dilihat dan jelas tanpa ada awan yang menghalangi. Kalau matahari maupun rembulan. Jadi melihat Allah dengan jelas. Dan ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya Allah bisa dilihat pada hari kiamat kelak. Datang dalam ayat banyak, ya. Dan juga datang dalam hadis-hadis diriwayatkan dari sekitar 26 sahabat, sehingga hadisnya mutawatir. Namun melihat Allah diingkari oleh orang-orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah mengatakan tidak mungkin Allah dilihat, karena kalau dilihat batalah akidah mereka. Kelazimannya berarti Allah begini, Allah begini, sehingga logika mereka mengatakan Allah enggak mungkin dilihat.
Ya. Kata mereka Allah nggak mungkin dilihat. Ada seorang syekh lagi ceramah di musim haji, ceramah tentang Allah bisa dilihat pada hari kiamat kelak. Maka ada yang mengingkari. Dia mengatakan Allah tidak bisa dilihat. Akhirnya saya itu berdoa. Mari jamaah kita doakan semoga dia tidak lihat Allah. Kata dia, jangan. Kan kau yakin Allah tidak bisa dilihat. Ya udah kita doain aja biar kau enggak usah bisa lihat Allah. Dia enggak berani. Kata dia jangan. Tapi melihat Allah di antaranya ada beberapa kondisi. Melihat Allah ketika di padang mahsyar dan melihat Allah ketika di surga. Kalau melihat Allah ketika di surga adalah bentuk balasan salah satu kelezatan yang luar biasa, balasan bagi orang beramal soleh. Makanya Allah berfirman, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang berbuat ihsan, dia mendapatkan surga dan tambahan. Maksudnya tambahan apa? Adalah tambahan memandang wajah Allah. Kenapa memandang wajah Allah disebut dengan tambahan? Karena kenikmatan ini tidak ada miripnya dengan kenikmatan dunia. Adapun kenikmatan surga yang lain mirip seperti dunia. Ada perempuan, makanan, minuman, ada sungai, ada ini. Tapi memandang wajah Allah ini kenikmatan sendiri. Sehingga disebut dengan apa? Tambahan. Ini disebut dengan tambahan. Ya. Ada juga mengatakan tambahan karena seluruh nikmat dunia seluruh nikmat surga sudah memuaskan, tapi Allah kasih tambahan juga. Makanya ketika Allah berkata kepada para penghuni surga, kata Allah, hal azidukum, maukah aku beri tambahan kepada kalian? Kata para penghuni surga, ngapain lagi Allah? Engkau telah selamatkan kami di neraka. Engkau telah membuat kami bersih-bersih berbahagia. Engkau telah masukkan kami dalam nikmat surga yang seperti ini, apalagi mau tambahan? Hal azidukum, saya kasih tambahan. Maka fayakshiful hijab. Jadi penghuni surga sudah merasa tidak perlu lagi. Karena nikmat sudah di puncak ke segalanya. Tambahan apa lagi? Mereka tidak menunggu ada kenikmatan yang lebih daripada ini semua. Yaitu memandang wajah Allah. Maka kelezatan memandang wajah Allah melebihi segalanya. Oleh karenanya Rasulullah berdoa, as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik. Ya Allah, aku mohon kelezatan mandang wajahmu. Kata Imam Syafi'i, laulam yuqin Muhammad bin Idris annahu sayara rabbahu. Kalaulah Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris meyakini tidak yakin akan melihat Allah, maka dia tidak akan beribadah. Kalau enggak salah makna perkataannya demikian. Yaitu dia mengatakan, saya ini kenapa saya beribadah? Supaya bisa bertemu dengan Allah. Supaya bisa melihat wajah Allah. Karena beliau rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata di akhirat saya tidak bisa melihat wajah Allah, tidak bisa bertemu Allah, ngapain saya beribadah? Kata Imam Syafi'i. Ini karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata Allah juga bisa dilihat ketika di padang mahsyar, tapi bukan dalam bentuk balasan dari amal soleh, yaitu dalam bentuk yang lain. Ya. Baik, kita baca di sini. Kata Rasulullah SAW, ketika ditanya, apakah kami bisa melihat Allah? Nabi mengatakan, tidakkah kalian bisa melihat matahari, rembulan tanpa ada penghalang? Ya. Apakah susah melihat rembulan matahari tanpa ada penghalang? Qalu la ya Rasulullah. Tentu tidak susah. Maka Rasulullah berkata, fa innakum tarawnahu yaumal qiyamati kadzalik. Perhatikan. Sungguhnya kalian benar-benar akan melihat Allah pada hari kiamat seperti itu juga. Apa yang seperti itu juga? Yang terlihat atau cara melihat? Cara melihat. Cara melihat. Itu mudah. Lihat ke atas kelihatan semua. Ini dalil bahwasanya Allah terlihat dari atas. Allah terlihat dari mana? Dari atas. Makanya ketika Nabi Musa ingin melihat Allah, Allah suruh lihat ke mana? Ke lembah atau ke atas gunung? Atas gunung. Karena Allah di atas. Makanya Nabi Muhammad ketika bertemu Allah ke mana? Ke atas atau ke Paris? Ke atas. Ke atas. Saking dekatnya sampai timbul pertanyaan, apakah kau melihat Allah ya Rasulullah? Karena saking
dekatnya. Ini akidah Ahlussunnah bahwasanya Allah di atas arsy, Allah di atas makhluknya. Maka di hari kiamat juga Rasulullah contohkan kalau lihat Allah seperti lihat rembulan. Lihat kemana ke atas. Makanya Rasulullah mengatakan, fa innakum tarawnahu yaumal qiyamati kadzalik. Kalian melihat Allah pun seperti itu caranya, tinggal melihat ke atas. Tapi setelah itu Rasulullah jelaskan tentang kondisi hari kiamat. Dan kita semua akan mengalami hal tersebut. Kata Nabi SAW, Yajma'ullahu an-nasa fayaqul. Allah mengumpulkan seluruh manusia. Kemudian Allah berkata, "Man kana ya'budu syai'an falyattabi'hu." Siapa yang menyembah sesuatu, maka itu ikutilah sesembahannya. Ini hari di mana tuduna syams, matahari diturunkan dalam jarak berapa? Satu mil. Sehingga orang-orang bercucuran keringat. Ada yang keringatnya sampai di mata kakinya, ada yang sampai di betisnya, ada yang sampai di pinggangnya. Wa minhum man yuljimul araqa iljam, ada yang sampai di mulutnya. Tetapi orang beriman dimudahkan. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, ya. Dalam hadis yang lain, yukhaffaful wuqufu 'anil mu'min hatta yakuna ka salatin maktubah wa sanadu hasan. Kata Ibnu Hajar, datang dalam riwayat, diringankan bagi seorang mukmin pada hari kiamat kelak ketika berdiri di bawah matahari sampai seakan-akan seperti menjalankan salat wajib. Jadi dia merasa tidaklah lama. Ini bagi orang yang beriman. Dan sanadnya hasan. Atau dalam riwayat yang lain, kata dalli syamsi lil ghurubi ila an taghrub. Atau orang-orang merasa sangat panas, dia merasa seperti teduh, seperti matahari mau terbenam. Kalau matahari mau terbenam jam, sekarang maghrib misalnya jam 6, kemudian matahari jam 6 kurang seperempat, redup atau terik? Redup. Jadi menunjukkan bahwasanya meskipun mataharinya sama, sangat panas, tetapi orang beriman diberi kemudahan. Dia merasa cepat atau dia merasa panas tersebut tidak begitu dia rasa. Dan kita tahu dalam sebagian hadis bahwasanya Allah beri naungan mendatangi orang-orang yang berbuat amal soleh. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mri'in tahta dhilli shadaqati yaumal qiyamah. Setiap orang akan di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat. Siapa yang suka bersedekah, maka naungannya semakin teduh, datang menaunginya pada hari kiamat kelak, di hari yang sangat dahsyat. Mereka dikumpulkan pada satu dataran, yaitu di padang mahsyar. Dalam sebagian riwayat, yajma'ullahu yaumal qiyamatil awwalin wal akhirin fasa'idin wahid. Allah mengumpulkan seluruh manusia. Bukan manusia bahkan jin-jin juga dikumpulkan. Dari yang pertama sampai yang terakhir di suatu dataran. Itu padang mahsyar. Fayusmi'uhumud da'i, maka ada penyeru yang membuat mereka mendengar seluruhnya. Wa yanfudhuhumul basar, dan pandangan menembus mereka. Pandangan menembus mereka ini maksudnya apa? Ada yang mengatakan maksudnya Allah melihat mereka semua, tidak ada yang bisa bersembunyi. Ada yang mengatakan tidak, seluruh manusia bisa lihat yang lainnya. Satu dunia kumpul karena manusia pandangannya tajam ketika itu sehingga mereka bisa lihat seluruhnya. Karena manusia akan dibangkitkan di padang mahsyar yang
Tidak ada lembah, tidak ada gunung, walaysa fiha ma'lamun li ahad, tidak ada bangunan, tidak ada pohon, tidak ada pelang, tidak ada apa-apa. Datar semuanya. Sehingga setiap orang bisa melihat seluruhnya. Kita enggak tahu kondisi hari kiamat. Jadi kalau kita melihat semua kelihatan. Pandangan tajam. Pandangan tajam. Ini kondisi hari kiamat. Sehingga ketahuan yang dimuliakan, yang dihinakan, kelihatan semua di padang mahsyar. Ada yang orang mujahid dibangkitkan dalam kondisi keluar darah, tapi darahnya bau minyak kasturi. Ada yang orang berpuasa dibangkitkan, maka keluar aroma harum di mulutnya karena selama ini dia suka berpuasa. Ada yang dihinakan, yang suka minta-minta, tidak punya malu, bangkit wajah tengkorak, tidak ada dagingnya. Ada yang lelaki bangkit badannya miring karena tidak adil terhadap istrinya. Kaki saya sakit. Baru sakit sedikit sudah enggak enak ya. Gimana kalau miring di akhirat? Ngeri, ngeri. Jalan miring enggak enak. Apalagi pada hari kiamat. Kemudian Allah suruh kata suara tersebut, setiap orang mengikuti apa yang dia sembah. Setiap orang mengikuti apa yang dia sembah. Man kana ya'budu syai'an falyattabi'hu. Siapa yang menyembah sesuatu maka ikutilah. Fayat ba'u man kana ya'budu syams. Maka yang sembah matahari ikut matahari. Wayat ba' man kana ya'budul qamar. Yang menyembah rembulan ikut rembulan. Wayat ba' man kana ya'budut tawagit. Yang menyembah togut-togut, setan, berhala, dukun-dukun, semua yang diikuti selain Allah, pergi. Pergi kemana? Ke neraka. Jadi mereka enggak lewat sirat. Mereka menuju ke neraka Jahannam. Setan, berhala, ya. Yang menyembah hewan ada, menyembah benda mati, menyembah manusia, ya. Digiring ke neraka Jahannam. Ya. Dalam sebagian riwayat, fayadhabu ashabus salib ma'a salib, menyembah salib, salib itu akan bawa mereka ke neraka Jahannam. Wa ashabu kullil authan ma'authanihim, maka penyembah berhala, berhala akan mengiring ke neraka Jahannam. Setiap yang disembah Tuhannya bawa ke sana ke mereka. Tapi pertanyaan, bagaimana kalau yang disembah malaikat? Bukankah ada yang menyembah malaikat? Ada. Bukankah ada yang menyembah Nabi Isa? Ada. Bukankah ada yang menyembah Uzair? Ada. Menyembah Lata, semua ini manusia, orang-orang soleh. Lata, Uzair, Nabi Isa, malaikat. Bagaimana? Ada yang mengatakan maka di dalam sebagian riwayat, ya, maka dibuatlah fayutamatsalu lahum makanu ya'budun fayantaliqun. Maka seakan-akan ada bentuk Nabi Isa palsu hadir di neraka kemudian giring mereka. Mereka sudah senang ternyata digiring kemana? Ke neraka. Bukan Nabi Isa asli di surga, masuk surga. Jadi ada seperti jelmaan menjadi apa yang mereka sembah. Apakah malaikat, apakah Nabi Isa, apakah Uzair, orang-orang soleh, menggiring mereka semua kemana? Ke neraka Jahannam. Jadilah pergilah mereka semua. Sehingga yang tersisa adalah orang-orang yang Islam. Ya. Kata Nabi SAW, وَتَبْقَى هَذِهِ الْأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُهَا. Tinggal orang-orang beriman dan orang-orang munafik yang masih tersisa. Fayatihimullahu fi ghairi suratil lati ya'rifun. Fayaqulu ana rabbukum. Lalu Allah pun datang kepada mereka dengan bentuk yang mereka tidak kenal sebelumnya. Jadi sebelumnya mungkin Allah ilhamkan kepada mereka, Allah punya bentuk tertentu. Kali ini Allah datang dalam bentuk yang mereka tidak kenal. Apakah dengan bentuk kita Allah alam ini masalah sifat, kita ini masalah hari kiamat, kita tidak tahu seperti apa.
Maka mereka berkata, Allah berkata, ana rabbukum, aku adalah Tuhan kalian. Maka mereka berkata, na'udzubillahi minka. Ini hanya ujian. Jadi ikuti aku Tuhan kalian. Kata mereka, enggak. Kami berlindung daripada engkau. Hadza makanuna hatta ya'tiyana rabbuna. Kami akan tetap sini. Kami enggak mau ngikut sampai yang datang adalah Allah. Jadi Allah datang saja menguji mereka. Sementara yang lain datang Nabi Isa ikut, padahal Nabi Isa palsu. Datang Uzair ikut, datang matahari ikut, datang rembulan ikut, semuanya nyemplung kemana? Ke neraka. Fayatasaqatun dalam sebagian riwayat, maka Nasara dan Yahudi yatasaqatun, berjatuhan di neraka jahanam. Jadi dalil bahwasanya yang tidak bertauhid pasti masuk neraka. Bantahan tegas kepada orang-orang liberal yang mereka mengatakan semua penganut agama masuk surga. Kata mereka, orang Islam jangan monopoli surga. Surga luas. Ada surga Islam, ada surga Yahudi, ada surga Nasrani, surga Buddha, surga Hindu, mungkin surga ateis. Ya. Ini dalil sangat tegas bahwasanya mereka masuk neraka jahanam. Akhirnya fa idza atana rabbuna arafnahu, kalau Tuhan kami datang kami kenal dia. Fayatihimullahu fi suratil lati ya'rifun, maka Allah pun datang dalam bentuk yang mereka kenal. Fayaqulu ana rabbukum, kata Allah aku adalah Tuhanmu. Fayaquluna anta rabbuna, maka mereka kenal, kata mereka engkau benar adalah Tuhan kami. Fayatba'unahu, maka mereka pun mengikuti apa yang Allah arahkan. Kemudian kata Nabi, wa yudrabu jisru jahannam, maka dibentangkanlah sirat, jembatan di atas neraka jahanam. Jahanam itu sangat luas. Saking luasnya dia minta tambahan. Sudah diisi semua. Hal mim mazid, masih ada tambahan enggak? Jadi jangan bilang neraka udah penuh, insya Allah kita enggak masuk. Enggak ada. Neraka enggak penuh-penuh. Luas. Matahari masuk, rembulan masuk. Matahari besar kayak apa, rembulan dimasukin dalam neraka jahanam. Luas. Makanya saking luasnya, maka sirat itu sangat panjang. Wa yudrabu jisru jahannam, maka dibentangkanlah jembatan di atas neraka jahanam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, fa akunu awwala man yujiz, aku adalah orang yang pertama kali melewati sirat. Jadi Nabi pun harus lewat. Nabi pun harus lewat. Kata Allah, wa imminkum illa wariduha. Setiap kalian pasti melewati, pasti mendatangi neraka. Maksudnya lewat di atas neraka. Tidak ada yang enggak lewat, semuanya lewat. Bahkan Nabi yang pintu surga tidak terbuka kecuali Nabi yang mengetuknya pun harus lewat neraka jahanam. Ada hikmahnya. Kata para ulama, banyak hikmahnya. Di antara hikmahnya sehingga orang benar-benar tahu tentang kenikmatan surga karena dia pernah lihat dahsyatnya neraka. Dia pernah melewati suatu kondisi di mana mungkin saja dia jatuh. Tapi kemudian dia selamat. Maka ini nikmat luar biasa. Ya. Maka seorang benar-benar merasakan bersyukur ketika dia pernah melewati masa-masa sulit. Dia tahu ini kenikmatan luar biasa. Tapi kalau orang langsung dapat kenikmatan tidak tahu masa-masa sulit, terkadang dia kurang mensyukuri nikmat tersebut. Dan agar dia tahu bahwasanya dia selamat karena ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya seorang jangan ujub dengan apa yang dia lakukan. Di antara tafsir yang menakjubkan dari Al-Alusi dalam kitabnya Ruhul Ma'ani, ketika dia membawakan atau dia menafsirkan firman Allah, perkataan Nabi Nuh kepada orang-orang beriman yang jumlahnya sangat sedikit, wa ma amana ma'ahu illa qalil, tidak beriman kepada Nabi Nuh kecuali cuma sedikit, sekitar 70 orang. Sekitar berapa orang? 70, 80 orang. Dan itu Nabi Nuh sudah berdakwah 950 tahun. Pengikutnya cuma 70 sampai 80. Kalau kita mau bagi rata-rata, setiap 11 tahun satu orang dapat hidayah. Karena Nabi Nuh, wa qala irkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Kata Nabi Nuh, naiklah kalian di atas kapal dengan menyebut nama Allah, majreha wa mursaha. Dia berlabuh dan dia bersandar dengan nama Allah. Selamat. Karena dengan nama Allah. Ini kapal sangat sederhana.
sementara ombak setinggi gunung. Wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal. Dan kapal sederhana ini terbuat dari papan dan paku, mengangkut mereka di tengah-tengah ombak setinggi gunung, tapi bisa selamat karena dengan nama Allah. Yang menakjubkan, Nabi Nuh berkata di akhirnya, Bismillahi majraiha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Sungguhnya Rabbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini saya pikir Nabi Nuh mengatakan, inna rabbi lasyadidul iqab. Sungguhnya Allah azabnya sangat pedih. Orang kafir akan tenggelam, tewas karena Allah turunkan azab yang pedih. Tetapi ternyata Nabi Nuh berkata, inna rabbi laghafurur rahim. Sungguhnya Rabbku sangat Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata Al-Alusi, yaitu Nabi Nuh ingin mengingatkan kepada umatnya, kita selamat ini bukan karena amal dan iman kita tidak seberapa, tapi karena Allah mengampuni dan sayang. Sehingga tidak ujub. Kita ini selamat karena Allah Maha mengampuni dan Maha menyayang. Kita selamat. Ini kita lewat sirat. Kalau kita seorang lewat sirat dengan dahsyatnya, orang-orang berjatuhan, berguguran di depan mata dia, kemudian dia selamat, dia tahu bagaimana kasih sayang Allah. Dan dia tahu dia bersyukur kalau masuk surga. Baik, kita lanjut. Wa du'aur rusuli, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan doa para rasul yauma idzin Allahumma sallim sallim. Seluruh nabi berdoa cuma 3. Ya Allah selamatkan umat kami, ya Allah selamatkan umat kami, selamatkan umat kami. Allahumma sallim sallim, cuma 2. Ya Allah selamatkan umat kami, selamatkan umat kami. Nabi Muhammad berdoa, Nabi Isa berdoa, Nabi Musa berdoa, Nabi Ibrahim berdoa, Nabi Yusuf, semua nabi berdoa, ya Allah selamatkanlah umat kami. Tapi apakah umat mereka semuanya selamat? Tidak. Akan banyak yang berjatuhan. Sehingga tidak semua syafaat Nabi tidak mengenai semua umatnya. Tidak semua syafaat. Ini Nabi beri syafaat dengan mendoakan. Tapi apakah semua umatnya selamat? Tidak. Yang menentukan siapa yang berhak dapat syafaat cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak diizinkan dapat syafaat, tidak bakalan dapat. Padahal Rasulullah sudah berdoa, Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkan. Tapi tidak semuanya selamat. Kata Nabi, wa bihi kalalib mithlu syauqis sa'dan. Dan di situ ada kalalib. Kalalib itu besi yang bengkok di pinggiran apa? Di pinggiran jembatan. Ada besi-besi yang bengkok yang gantung siap mencabik-cabik siapa yang lewat. Seperti duri tanaman namanya sa'dan. Ini tanaman di padang pasir. Nanti antum kalau lihat di Google, syauqus sa'dan seperti bulatan terus ada duri-durinya ya. Ama ra'aitum syauqas sa'dan, tidak kalian melihat duri sa'dan? Qalu bala ya Rasulullah. Seperti itu. Kata kami tahu duri sa'dan. Fa innaha mithlu syauqis sa'dan, maka kalalib seperti syauqis sa'dan, seperti duri sa'dan, ghairu annaha la ya'lamu qadra idhamiha illa Allah. Hanya saja tidak ada yang tahu besarnya seperti apa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fatakhṭafun nasa bi a'malihim, maka dia pun mencabik-cabik orang sesuai dengan amalan mereka. Cabik-cabik. Dalam riwayat disebut ada kalalib, ada khatatif, ada hasakah. Ini 3 yang tajam-tajam. Ada yang ulama mengatakan kalau kalalib atau kalub atau kalub itu ada yang mengatakan besi yang ujungnya bengkok. Khatatif, jadi dia lurus tapi ujungnya apa? Bengkok untuk ngait. Kalau orang itu tinggal ngait daging dibakar. Ngait daging dibakar. Namanya kalub. Khatatif juga untuk kaitkan tapi dia bengkok. Intinya maknanya seperti itu, ada besi yang bengkok untuk ngaitin apa? Orang. Kalau hasakah seperti duri. Jadi seakan-akan ada orang lewat ngait, cemplung neraka. Ngait cemplung neraka. Ngeri. Dikaitkan besi kemudian dicemplungkan ke neraka. Tetapi besi-besi tajam ini hanya mencabik-cabik atau mengkait berdasarkan amalan. Oh ini enggak, oh ini lewat, ini cuma luka aja, oh ini langsung masuk ke jurang neraka. Mereka sudah dapat tugas. Ya. Makanya kata Nabi, fatakhṭafun nasa bi a'malihim, maka besi-besi tersebut mencabik-cabik manusia berdasarkan amalan mereka. Minhumul mubaq bi amalihi wa minhumul mukhardal tsumma yanju. Di antara mereka ada yang dicabik-cabik kemudian terjungkal ke neraka. Ini yang masuk neraka.
Orang mukmin tapi masuk apa? Neraka. Demikian juga orang munafik masuk ke neraka. Lewat cungkil masuk. Orang beriman juga ada. Tercungkil mubak, dicungkil masuk neraka. Yang model kedua, wa minhumal mukhardal tsumma yanju. Di antara mereka ada yang tercabik-cabik, terpotong, terobek-robek tangannya, badannya dicabik-cabik oleh besi tapi selamat. Ini siapa orang ini? Orang ini punya dosa-dosa, tapi kadar dosanya tidak mengharuskan dia masuk neraka. Maka dia cuma disiksa di atas sirat. Kemudian dia selamat. Model ketiga kita pahami yaitu najin musallam, tidak tercabik sama sekali dan selamat. Jadi 3 model orang lewat sirat. Dicabik terjungkal, dicabik selamat, tidak tercabik sama sekali. Semoga kita termasuk dari model yang ketiga. Hatta idza faragallahu minal qada'i baina ibadihi. Ketika Allah sudah selesai dari menghukumi hamba-hambanya, sudah masuk surga, sudah masuk neraka. Sudah selesai, masuk surga, masuk neraka, semua udah yang dibakar, yang di surga, masuk surga, ketemu bidadari, ketemu keluarga, semua sudah senang, sudah selesai. Kemudian Allah ingin mengeluarkan wa arada an yukhrija minan nar man arada an yukhrij. Dan saatnya sekarang tiba saatnya Allah ingin mengeluarkan sebagian orang-orang Islam, orang beriman dari neraka yang sudah tadi yang terjungkal masuk neraka, sudah waktunya sebagian mereka harus keluar dari apa? Neraka. Karena orang beriman tidak akan kekal di neraka. Yang kekal di neraka adalah orang kafir. Orang beriman selama masih beriman meskipun transit dia pasti masuk surga. Tapi jangan coba-coba transit ya. Ngeri. Kita aja dibakar dengan lilin 1 menit kita enggak kuat. Itu baru api lilin, gimana api neraka. Ketika Allah ingin mengeluarkan sebagian dari neraka, mimman kana yashhadu an la ilaha illallah, dari kalangan orang yang mengatakan la ilaha illallah, yang itu muslim. Amaral malaikata an yukhrijuhum. Maka Allah suruh malaikat keluarkan mereka. Tentu dalam sebagian riwayat Allah izinkan orang beriman beri syafaat. Kata Nabi, syafaatil malaikah wa syafaatil anbiya wa syafaatil mu'minun. Maka malaikat kasih syafaat agar orang keluar. Malaikat bilang, ya Allah ini hamba-Mu beriman. Kata Allah, keluarkan. Para nabi beri syafaat kepada umatnya, ya Allah umat kami. Allah keluarkan. Orang beriman, ya Allah ini kawan kami, saudara kami, ini keluarin. Ketika semua sudah, Allah sendiri ada juga yang Allah keluarkan dengan kasih sayangnya. Inilah yang dimaksud. Ya. Wa baqiyatu rahmatu rabbil alamin. Tinggal baqiyat rahmat rabbil alamin, tinggal rahmat Allah. Semua syafaat sudah selesai, Allah juga punya hak untuk mengeluarkan siapa yang ingin Allah keluarkan. Maka Allah suruh malaikat untuk keluarkan orang-orang tersebut. Fayarifunahum bi alamati athari sujud. Maka para malaikat mengenal orang-orang tersebut yang hendak dikeluarkan ada bekas sujud, yaitu mereka sering salat. Makanya yang ada yang dari bahasanya kalau orang enggak pernah salat kekal di neraka. Gimana mau dikenal? Enggak ada bekas sujud. Kalau dan ini juga dalil bahwasanya ada orang salat masuk neraka, ada enggak? Ada, mungkin dia sholat tapi durhaka sama orang tua. Mungkin dia sholat tapi dia berzina. Mungkin dia sholat tapi dia nipu orang. Mungkin dia sholat tapi dia merampas harta orang lain. Banyak. Ini ada orang sholat masuk neraka jahanam, dibakar. Maka kata Allah, kata Nabi, malaikat mengenal dengan bekas sujudnya. Ada khilaf di kalam kata Nabi, wa harramallahu 'alan nari an ta'kula min ibni Adam athara sujud. Dan Allah mengharamkan api neraka untuk membakar dari tubuh Bani Adam bekas sujudnya. Khilaf di kalangan para ulama. Kalau gitu orang yang sering salat, kita tahu kita sujud di atas 7 tulang. Umirtu an asjuda ala sabati a'zam. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Itu ini 1, dahi sama hidung 1. Ini 1 dan 2 ya. Dahi, hidung 1, 2. Terus telapak kanan apa? 3. Telapak kiri 4. Lutut kanan 5. Oh salah, ini dihitung 1 ya, mohon maaf. Dahi sama hidung itu apa? 1 ya.
Ini 2, 3, lutut kanan 4, 5, kaki kanan, kaki kiri 6 tuh 7. Ini hitung 1. Nah khilaf, apakah yang tidak terbakar oleh neraka meskipun ini orang sholat masuk neraka, apakah cuma dahi dan hidungnya saja, ataukah 7 tulang ini semua tidak terbakar? Ada khilaf di kalangan para ulama. Karena datang sebagian riwayat, sebagian orang yang sebelum dikasih syafaat badannya tenggelam dalam api sampai apinya melewati sampai ke pinggangnya, sampai ke badannya. Berarti lututnya juga terbakar, kakinya juga terbakar. Sehingga sebenarnya mengatakan maksudnya tidak terbakar cuma bagian dahi dan hidung. Bagian dahi di kepalanya. Ada khilaf, ada yang mengatakan enggak. Sebagaimana zahir daripada hadis, Allah mengharamkan neraka untuk membakar bagian tubuh yang suka sujud. Makanya kalau sujud jangan cepat-cepat. Sujud nikmati, semoga bagian tubuh ini tidak dibakar oleh neraka. Jangan, bahkan seluruh tubuh jangan dibakar. Jangan dibakar. Dan ini keutamaan sujud. Ya. Meskipun masuk neraka tetap tidak dibakar bagian tersebut. Kemudian fayukhrijunahum, maka malaikat pun mengeluarkan orang-orang ini. Qadim tuhishu, mereka telah hangus. Telah hangus. Saya kemarin ke Kuala Lumpur beberapa waktu lalu, dekat bandara KL. Ini sekedar intermezzo aja. Saya juga bingung maksudnya apa. Tahu-tahu ada restoran judulnya nasi kambing hangus. Ini maksudnya apa nasi kambing hangus? Itu saya tanya orang Malaysia, dia juga bingung maksudnya apa. Apa maksudnya nasi kambing bakar? Ya. Kalau kita hangus berarti apa? Hangus. Ya. Gosong. Ini sudah gosong. Fayukhrijunahum qadim tuhishu ihtaraku, mereka sudah terbakar, sudah gosong. Fayusabbu alaihim ma'un, karena mereka sudah gosong, maka dituangkan kepada mereka ini air, yuqalu lahu ma'ul hayat. Ini mereka mau dikeluarkan di neraka menuju ke surga. Dituangkanlah air, disebut dengan air kehidupan. Fayanbutuna nabatal hibbati fi hamilis sail, maka tumbuhlah mereka, dalam sebuah riwayat mereka dilemparkan di nahrul hayat, yaitu di sungai kehidupan. Mereka dilemparkan dan mereka tumbuh. Sebagian pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Fayambutun, maka mereka tumbuh nabatal hibbati fi hamilis saif, mereka tumbuh seperti hibbah yang terbawa oleh aliran air. Jadi hibbah itu maksudnya tumbuhan di padang, di sohra. Beda dengan habba. Kalau habba adalah seperti biji-bijian yang ditanam. Hibbah itu di padang, di sohra. Dari buzur sohra, yaitu biji-bijian yang ada di sohra. Itu kalau datang air, sail, air, maka dibawa. Dia dibawa. Dibawa. Hamil itu hamilu sail, maknanya ma yahmiluhu sail, yaitu apa yang digeret oleh air tersebut. Ketika kena air, dia mudah tumbuh, tumbuhnya cepat. Beda kalau habba, biji-bijian, tumbuhnya akan lama. Kalau dia cepat. Maka Rasulullah ingin menggambarkan bahwasanya ketika mereka dituangkan air, mereka tumbuhnya cepat, tidak lama. Langsung diperbaiki semua, jadi manusia yang normal, siap masuk surga. Semua najis sudah hilang karena sudah dibakar dalam neraka jahanam. Dosa-dosa mereka semua sudah dibakar, sudah habis. Karena surga adalah negeri yang bersih, tidak boleh dimasuki kecuali orang yang bersih, tidak boleh ada najis sama sekali. Semua najis-najis dosa sudah dibakar di neraka jahanam. Maka tumbuh. Wa yabqa rajulun muqbilun biwajhi 'alan nar fayaqulu rabbi qad kashabani rihuha wa ahraqani dhaka'uha fasrif wajhi 'anil nar fala yazalu yadu Allah. Maka tinggal satu orang, wajahnya masih ke arah neraka. Dia mau balik ke surga enggak bisa. Wajahnya ke arah mana? Neraka. Kemudian dia berdoa, ya Rabbku, qad kashabani rihuha, anginnya telah menggosong, telah membuat aku maksudnya masuk ke hidung sehingga susah bernapas, sehingga membakar dia. Anginnya membakar apa? Dia. Wa ahraqani dzakauha, dan nyala apinya telah membakarku, ya. Telah
membakarku. Yaitu panas anginnya menyiksaku. Fasrif wajhi anin nar, jauhkanlah wajahku dari neraka. Dia masih terus wajahnya ke arah neraka. Fala yazalu yadu Allah, dia terus berdoa kepada Allah. Fayaqulu la'allaka, maka Allah mengatakan, la'allaka in a'taituka an tas'alani ghairahu. Kata Allah, dia bilang, ya Allah, masukkan aku surga, selamatkan aku. Itu janji tapi nanti dilawan, dilanggar. Fayasrifu wajhahu anin nar, maka Allah palingkan wajahnya dari neraka. Selamat dari neraka udah. Anginnya udah enggak kerasa, apinya udah enggak kerasa, udah selamat. Ternyata dia minta lagi. Summa yaqulu ba'da dzalik, setelah itu dia bertanya lagi, minta lagi, ya Rabbi qarribni ila babil jannah. Ya Allah, dekatkanlah aku ke pintu surga. Dalam sebagian riwayat, tiba-tiba ada, dia sudah selamat dari neraka, tiba-tiba ada pohon. Waduh, ya Allah, dekatin aku pohon itu. Saya ingin bernaung, panas neraka. Ini semua tapi di luar surga. Di luar apa? Surga. Pohon. Saya ingin minum airnya. Setelah itu, kau enggak minta lagi? Enggak ya Allah. Ini yang terakhir. Tadi udah minta lagi. Benar? Enggak ya Allah. Tiba-tiba Allah tampakkan pohon yang lebih indah lagi. Ya Allah, yang itu ya Allah. Minta terus. Sampai akhirnya dia minta ke dekat pintu surga. Sampai dia berkata, Ya Rabbi qarribni ila babil jannah. Ya Allah, dekatkan aku pintu surga. Dia tidak minta masuk surga, ingin dekat-dekat aja ya Allah. Allah berkata, "Alaisa qad za'amta alla tas'alani ghairahu?" Bukankah kau tadi bilang tidak meminta-minta yang lain? Wa ilaka ibna Adam ma aqdaraka, wahai anak Adam, payah kamu, engkau sering berkhianat. Melupakan janji. Kau sering melanggar janji. Aqdaraka, kau sering melanggar janji. Dia fala yazalu yadu, dia berdoa terus. Allah bilang, fayaqulu la'alli in a'taituka dzalika tas'alani ghairahu. Nanti kalau saya dekatkan kau surga, kau minta yang lain lagi. Fayaqulu la wa izzatika, tidak demi Allah, demi keperkasaanmu, aku tidak minta lagi. Ini cukup, yang penting dekat-dekat surga. Fayu'tillahu min uhudin wa masik. Allah ambil janjinya, benar ya? Ya Allah, iya benar. Pokoknya Allah ambil janjinya. Aku tidak akan minta selain ini. Faqarrabahu ila babil jannah. Allah dekatkan dia pintu surga. Fa idza ra'a ma fiha sakata masyaallah. Kemudian dia lihat dalam surga. Oh, dia diam lama mikir-mikir. Udah terlanjur janji. Kata Ibnu Hajar, mungkin Allah buka tersingkap sebagian pintu dinding surga mungkin dari kaca sehingga ada bidadari, ada ini, masyaallah. Iya, ada kawan situ. Pokoknya dia diam. Fasakata masyaallah, dia diam, an yaskut, diam lama, bingung dia. Minta lagi atau sudah terlanjur janji. Akhirnya dia nekat untuk minta lagi. Tsumma yaqulu rabbi adkhilnil jannah. Ya Allah, masukkan aku surga. Enggak kuat dia. Allah ingatkan lagi. Awalaisa qad za'amta alla tas'alani ghairahu? Bukankah kau telah berjanji, kau menyatakan kau tidak akan minta yang lain? Wa ilaka ya ibna Adam ma aqdaraka. Celaka engkau hai anak Adam, betapa sering melanggar janji. Fayaqul, dia berkata, dia berhujjah di hadapan Allah. Kalau bilang enggak, kau kan sudah janji. Enggak mau minta lagi. Kata dia, ya Rabbi, la taj'alni ashqa khalqik. Jangan kau jadikan aku hambamu yang paling ciloko. Jangan jadikan aku hambamu yang paling celaka. Ada yang menafsirkan, aku ini celaka banget. Sudah di pintu surga tinggal masuk enggak masuk, celaka. Ya Allah, mending aku enggak lihat mereka. Kau sudah buat aku lihat mereka, terus kau biarkan aku nongkrong di luar. Ini celaka seperti ini. Jangan jadikan aku hambamu yang paling apa? Celaka. Ya. Ada yang mengatakan, jangan jadikan aku hambamu yang tidak minta kepada Rabb yang Maha Pemberi. Kesempatan minta dikabulkan, kenapa tidak minta? Goblok banget. Langsung ada Allah minta, Allah kabulkan, kenapa enggak minta? Sementara Allah Maha baik, Rabbun Karim, Maha baik. Dia minta, fala yazalu yad'u hatta yadhhak. Dia berdoa terus ya Allah sampai dia tersenyum. Kalau tersenyum berarti
kabulkan. Fa idza dhahika minhu adzin lahu bid-dukhul. Ketika Allah ya tersenyum darinya, maka Allah pun mengizinkan dia untuk masuk dalam surga. Fa idza dakhala fiha qila, ketika dia masuk surga dikatakan kepadanya, dia masuk surga ini, sudah selesai. Ya. Ini dalil kata para ulama bahwasanya Allah suka orang meminta. Orang kalau semakin banyak minta sama Allah, semakin disayang oleh Allah. Allah bilang, sudah ya, jangan minta lagi ya. Tapi ketika dia minta, Allah kasih lagi. Jangan minta lagi ya. Oh demi Allah, enggak ya Allah, terakhir. Minta lagi, kasih lagi. Berarti Allah suka diminta minta. Kata seorang penyair, la tas'alanna haja bunai Adam hajatan was'alil ladzi abwabuhu la tughlaqu. Jangan kau minta keperluanmu kepada anak Adam, tapi mintalah kepada Allah yang pintunya tidak pernah tertutup. Ya. Allahu yaqdabu in tarakta su'alahu wa bunayya Adam hina sa'altahu yaqdabu. Allah murka kalau kau tidak minta sama Allah. Adapun anak Adam kalau diminta-minta ngamuk. Makanya Allah suka kalau kita banyak minta sama Allah. Di antara dalil ini. Enggak minta lagi ya, janji ya Allah, janji. Kita Allah kasih lagi. Sampai berapa kali dia mengingkari janji? Banyak ingkari janji. Dia janji, ingkari lagi, ingkari. Tapi Allah kasih terus. Kenapa Allah suka jika hambanya meminta kepada Allah? Karena ketika hamba meminta kepada Allah, membuktikan hamba tersebut butuh kepada Allah. Membuktikan hamba tersebut bersandar kepada Allah. Membuktikan hamba tersebut husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Membuktikan hamba tersebut yakin Tuhannya mampu atas segalanya. Dan itu Allah suka dari seorang hamba seperti apalagi sang hamba merengek-rengek, menangis, minta kepada Allah di sepertiga malam yang terakhir. Tidak, hatinya terlepas dari segala keterkaitan dunia, fokus hanya kepada Allah. Maka ini kondisi yang paling Allah cintai, yang Allah sangat cintai. Ketika dia masuk, dikatakan kepada orang ini, tamanna, ya, silakan berangan-angan. Min kata, fayatamanna, dia angan. Oh, saya pengen ini. Dalam sebagian riwayat Allah tegur, kau lupa belum? Oh iya lupa, itu Allah, itu juga. Subhanallah. Allah ajarin dia bagaimana cara berangan-angan. Mungkin disuruh minta lupa. Oh itu kelupaan, itu lupa. Saking baiknya Allah ingatkan. Ingat ini. Oh iya ingat. Ya itu juga ya Allah, itu juga. Fayatamanna, maka dia berangan-angan. Subhanallah, kata Nabi, fayatamanna hatta tanqati abihil amaniyu. Dia berangan-angan sampai selesai, tidak bisa lagi dia berangan-angan. Karena di surga pingin apa saja dikabulkan enggak? Nah, sekarang masuk surga pingin apa? Pingin ini pingin semuanya. Masya Allah. Sampai ada seorang salaf dikatakan, kalau kau masuk surga kau ingin apa? Saya ingin hujan lewat, terus turun hujan bidadari tapi katanya. Bukan hujan emas, hujan apa? Pingin angan-angan sampai selesai angan-angannya tidak bisa dia lanjutkan lagi karena semua sudah dia minta. Fayaqulu lahu, maka Allah berkata kepadanya, hadza laka, semua yang kau angan-angankan untukmu. Wa misluhu ma'ahu, dan double. Allah kasih apa? Double. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa dzalika ar-rajulu akhiru ahlil jannati dukhulan. Ini adalah lelaki terakhir yang terakhir masuk surga. Jadi setelah orang ini tadi dituangin air kehidupan, kan luar neraka dibakar. Dikeluarin, sudah hangus, dituangin air apa ke kehidupan. Ketika dia sudah hidup, wajahnya masih noleh kemana? Ke neraka. Tadi kisahnya, masih ingat tadi kan? Nah, ini yang paling terakhir masuk surga, ternyata nikmatnya luar biasa. Siapa yang ingin jadi orang ini? Sudah kayak gini masih enggak mau? Enggak mau lah, kita pingin lebih apa? Tinggi. Qala, kata wa Abu Sa'id Al-Khudri jalisun ma Abu Hurairah, ya. Abu Sa'id Al-Khudri duduk bersama Abu Hurairah, sahabat lain. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. La yughayyiru alaihi syai'an min hadithi hatta intaha ila qawlihi. Dan Abu Sa'id Al-Khudri mendengar hadis Abu Hurairah dan dia tidak komentar. Karena dia juga tahu hadis tersebut. Ini contoh, maksudnya dua orang sahabat mendengar hadis yang sama dari Nabi. Jadi Abu Hurairah cerita, Abu Sa'id Al-Khudri diam aja, dia tidak komentar. Dia tidak rubah. Hatta intaha ila qaulihi, sampai ketika Abu Hurairah meriwayatkan hadis, maka Allah berkata,
atau malaikat berkata kepada orang ini, apa yang kau inginkan semuanya untukmu dan double, yaitu semisalnya. Abu Sa'id mengomentari. Dia berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, adapun yang aku dengar dari Nabi bukan seperti itu lafalnya. Yang aku dengar dari Nabi, Nabi berkata, hadza laka wa asyratu amsalihi. Ini yang kau inginkan semua dikabulkan dan 10 kali lipatnya, bukan sekali lipatnya, bukan double tapi 10 kali lipat. Berarti dia dapat 11, 10, 11. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, qala Abu Hurairah hafiztu mithlahu ma'ahu. Adapun yang aku hafal tadi yang saya sampaikan, ya. Jadi bisa dijamakan oleh Ibnu Hajar, maksudnya Abu Hurairah mendengar hadis seperti itu dan Abu Sa'id mendengar hadis dengan lafal yang lain, ya. Bisa jadi setelah itu Allah tambah lagi. Semisalnya, bisa lagi enggak? Tambah lagi, bisa jadi seperti sebelumnya. Sehingga Allah kasih sampai 10 kali lipat. Baik, demikian ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kajian kita pada kesempatan kali ini tentang sirat. Semoga Allah mudahkan kita melewati sirat dengan cepat, ya. Sungguhnya sangat berat, di antara perkara yang mengerikan adalah sirat, dan dia adalah perjuangan terakhir. Siapa yang lolos dari sirat masuk surga. Dia perjuangan terakhir. Setelah hisab, setelah mizan, setelah sidang, setelah zulmah, sirat. Maka ini kondisi yang paling mengerikan. Siapa yang selamat maka dia masuk surga. Demikian, wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan.